Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai analisis variansi dua jalur atau two-way ANOVA menggunakan SPSS. Nah, ini misalkan yang akan kita cari datanya seperti ini. Kita akan mencari apakah tingkat ekonomi keluarga dan juga tingkat aktivitas ekstrakurikuler itu mempengaruhi prestasi belajar siswa. Datanya diperoleh seperti ini. Lalu data ini akan saya masukkan ke dalam SPSS. Jadi dari sini kita akan memperoleh 3 buah hipotesis. Hipotesis yang pertama itu adalah tingkat aktivitas ekstrakurikuler tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, dan hipotesis alternatifnya tingkat aktivitas ekstrakurikuler berpengaruh. Jadi ini tingkat aktivitas ekstrakurikuler tadi ada 4 jenis ekstrakurikuler. Lalu hipotesis kedua itu tingkat ekonomi keluarga. Tadi dalam data tingkat ekonomi keluarga itu ada 3 tingkat. Dan ini untuk hipotesis alternatifnya ada salah satu yang tidak sama atau tingkat ekonomi berpengaruh. Kalau yang hipotesis nolnya tidak berpengaruh. Hipotesis yang ketiga, tadi dari data ada tingkat ekstrakurikuler ada 4, tingkat ekonominya ada 3, jadi dikalikan 4 kali 3 ada 12. Ini kalau dijabarkan nanti akan ada 12, AB11, AB12, AB13, AB21, dan seterusnya. Ini tidak ada interaksi antara ekstrakurikuler dengan tingkat ekonomi keluarga dalam mempengaruhi hasil belajar. Kalau yang ini ada salah satu atau ada interaksi tingkat aktivitas ekstrakurikuler dengan tingkat ekonomi keluarga dalam mempengaruhi prestasi belajar. Nah, sekarang kita masukkan data ini ke dalam SPSS. Datanya akan saya tuliskan seperti ini. Ini ke bawah sampai sini. Terus ini dilanjutkan di bawahnya, ini nanti di bawahnya lagi. Jadi datanya masuk seperti ini. Saya masukkan. Ini ke bawah terus. Kan ini datanya ada 12 ke bawah. Terus ini saya lanjutkan di bawahnya lagi. Yang ini saya lanjutkan di bawahnya lagi. Jadi ada 36 data. Lalu untuk tingkat ekonomi V1 ini saya beri kode 1. Ini nanti akan saya beri kode 2, ini akan saya beri kode 3. Nah, seperti ini. Ini kode 1 untuk tingkat ekonomi 1. Ada 12 data. Tingkat ekonomi 2 saya lanjutkan di bawahnya 2, 2, 2, 2, 2. 12 data selanjutnya. Lalu yang tingkat ekonomi 3 saya beri data 3, 3, 3, 3. Nah, sedangkan ini untuk ekstrakurikuler. Jadi, jika ekstrakurikuler 1, ini saya beri 1. Tingkat ekstrakurikuler 2 saya beri 2. Ini 3, ini 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Jadi, seperti ini. Jadi, ini 1, 2, 3, 4. Ini untuk tingkat ekonomi yang pertama. Tingkat ekonomi yang kedua juga ekstranya ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Jadi tinggal kita ganti nama. Yang pertama ini tadi data prestasi belajar. Data yang bawahnya itu untuk ekstrakurikuler. Data yang ketiga itu untuk tingkat ekonomi keluarga. Desimalnya kita nolkan saja. Selanjutnya, pada bagian value, nah ini lihat ya, value bagian ini untuk yang ekstrakurikuler. Bagian ini kita pencet value ekstrakurikuler. Value 1 itu untuk kode ekstra 1. Ekstrakurikuler 1. Add. Nah, untuk kode 2 itu untuk ekstrakurikuler 2. Add. Kode 3 itu untuk ekstrakurikuler 3.
add, dan kode 4 itu untuk ekstrakurikuler 4. Add. Sudah, kalau sudah, oke. Lalu yang bagian ekonomi keluarga tadi ada 3 ya. Kode 1 itu untuk tingkat ekonomi 1. Add. Kode 2 untuk tingkat ekonomi 2. Add. Dan kode 3 untuk tingkat ekonomi 3. Kalau sudah selesai, oke. Kita cek lagi. Lalu datanya, ini data prestasi belajarnya itu data skala, dan untuk kodenya ekstrakurikuler dan ekonomi ini datanya nominal. Ya. Nah, seperti ini ya. Tadi ekonomi keluarga ada 3 dan ekstrakurikuler ada 4. Sudah. Lalu tinggal kita klik untuk mencari ANOVA 2 jalur. Yang diklik pertama kali adalah Analyze General Linear Model. Jadi General Linear Model, terus univariat ya. Yang general, bukan generalize, tapi general aja. Terus diklik. Masukkan prestasi belajar ke variabel dependent atau variabel terikat. Lalu masukkan ekstrakurikuler dan ekonomi keluarga ke fixed factor. Setelah itu, klik option. Nah, dari option ini, ketiganya ini selain overall, kita masukkan ke display means for. Jadi ekstrakurikuler, ekonomi keluarga, dan ini ekstrakurikuler. Bintang ekonomi keluarga ini artinya interaksi antara ekstrakurikuler dan ekonomi keluarga. Ketiga-tiganya dimasukkan ke display means for. Terus bagian display kita klik descriptive statistik dan tes homogeneity. Lalu signifikan levelnya biarkan kita pakai signifikan 0,05. Lalu continue dan oke. Keluar outputnya seperti ini. Di sini kita bisa melihat bahwa bagian bawahnya ini kita lihat nih. Rata-rata untuk ekstrakurikuler 1 dengan tingkat ekonomi pertama rata-ratanya ini. Yang ini rata-ratanya, ini rata-rata masing-masing jenis. Nah, ini total untuk rata-rata ekstrakurikuler 1 ini, ekstrakurikuler 2 rata-ratanya totalnya ini, ekstrakurikuler 3 ini, ekstrakurikuler 4 ini. Ya. Terus ini standar deviasinya, ini N-nya sudah ada semua. Setelah ini yang akan kita perhatikan adalah tes homogenitas untuk yang ini, Lavin. Dari sini kita lihat signifikansinya. Tes Lavin ini untuk equality, untuk varian, signifikansinya itu adalah 0,428. Ingat kalau untuk homogen, jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka data homogen. Nah, karena ini datanya 0,428 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel semua itu tadi adalah homogen, gitu ya. Nah, lalu kita untuk hasil ANOVA-nya gimana kalau data sudah homogen? Sebelumnya kita sudah mencari datanya itu normal, sekarang kita cek dia homogen, sekarang kita lihat hasil ANOVA-nya. Nah, hasil ANOVA yang kita cek tuh ini, bagian ini. Ekstrakurikuler, baris ekstrakurikuler, baris ekonomi keluarga, dan baris interaksi keduanya, ekstrakurikuler bintang ekonomi keluarga. Kita lihat bagian signifikansinya, jadi dari sini. Nih, ekstrakurikuler, signifikansinya adalah 0,03. Kita masukkan ekstrakurikuler
signifikansinya 0,03. Kalau dibandingkan dengan 0,05, artinya dia kurang dari. Berarti, jika kurang dari, maka yang ini ya, H0 ditolak, HA diterima. Sedangkan untuk tingkat ekonomi keluarga, kita lihat hasilnya. Ekonomi keluarga, hasilnya signifikansinya 0,081. Di ekonomi 0,081 itu artinya dia lebih besar. Kalau lebih besar, maka H0 diterima. Sedangkan untuk interaksi keduanya, kita lihat hasil interaksi antara ekstrakurikuler dan ekonomi keluarga signifikansinya 0,097. Kita masukkan 0,097. Itu artinya dia lebih besar. Maka H0 diterima. Nah, berarti kesimpulannya bisa kita tulis di sini untuk ekstrakurikuler itu yang diterima adalah HA. Ekstrakurikuler. Nah, ini yang diterima adalah HA. Berarti tingkat aktivitas ekstrakurikuler berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Kesimpulan pertama. Lalu untuk yang ekonomi yang diterima adalah H0. Ekonomi di hipotesis 2 yang diterima adalah H0. Berarti kesimpulannya yang H0. Lalu untuk yang interaksi antara ekstrakurikuler dan tingkat ekonomi yang diterima adalah H0 juga. Jadi yang ini ya interaksi berarti yang H0 juga. Kita masukkan. Nih, sudah ini kesimpulannya. Berarti kesimpulan dari two-way ANOVA menggunakan SPSS ini adalah tingkat aktivitas ekstrakurikuler berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Tingkat ekonomi keluarga tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dan kesimpulan ketiga adalah tidak ada interaksi antara tingkat aktivitas ekstrakurikuler dan tingkat ekonomi keluarga dalam mempengaruhi hasil belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.